naik kemarau itu rasanya napas panas semua. Udah perjalanan siangnya panas, malamnya udah dingin. Ternyata mantap. Di kawasan Sembalun ini ya, itu gini, ini kan misal jangan bohong lu, 5 menit lu ini situ. Wih, masih seru. Ya Allah ya Allah. Wow, hidden gem. Wih, teman-teman, selamat sore. Wah, tadi habis turun dari Pergasingan, ngantuknya menyerang teman-teman, nggak sempet vlog-vlogan. Kan tidurnya cuma 2 jaman tuh pas mau ke Pergasingan itu. Yes, jadi tadi habis itu makan terus tidur. Tidurnya itu numpang di sana itu, di gazebo ini, karena ya kita juga kaget lah sama tempat registrasinya kayak gini. Tok sebatas itu ya. Untuk teman-teman yang mau ke Rinjani itu emang harus mikir masalah istirahatnya, entah itu di homestay, di hotel atau di mana. Karena konsep base camp di sini tuh bukan kayak di Jawa yang ada tempat buat istirahat gitu, nggak ada. Jadi cuma registrasi tok, ya udah. Kalau pengen istirahat tiduran ya harus nyari penginapan. Ya itu. Ini ya bingung tadi, akhirnya ya tidur di sini, di sini. Mau balik-balik lagi udah capek ya kan. Terus kalau aku di sana itu, aku mau persiapan. Ini udah jam 16.42. Oke. Ya. Dan untuk di perjalanan ini nanti nggak ada drone-nya teman-teman, karena di sini juga bingung mau ngecas. Di sana ada colokan tapi juga nggak bisa. Di sini ada sih tapi mau ditinggal kan nggak enak. Yes, akhirnya untuk di sini nanti no drone. Ya, maksudnya sebelumnya kan ada, yang ini enggak. Yang ini konsep Cito. Sebenarnya ini buat syarat aja, biar ada campnya gitu loh. Sebenarnya trip-tripannya itu yang cepet-cepet. Oke, tadi ya. Nah ini loh, tempat registrasinya itu beda, nggak kayak di gunung-gunung Jawa. Jadi cuma kayak gitu kok, nggak ada base camp. Wow, jalur di awalnya bambu nih. Yes. Bismillah. Bismillah. Lagi bro, sama Mas Yunus kali Yeah. ini dan Mas Momen. Hari ini bro, ketambahan tukar personil. Ini Mas Bagus ya? Oh ya, bagus imut alias Mamen. Iya, oke, siap. Nanti kita malam itu acaranya ngobrol bareng Mas Bagus. TikTok. Hah? TikTok. Apa itu? TikTok tuh yang ngobrol dari hati gitu loh. Oh, iya. Gak usah pakai hati Mas. Aku lanang loh. Iya. Biar lebih jiwanya itu lebih terpancar gitu loh Mas. Oke, siap. Ya, jadi normal itu Mas. Normal. Iya, dia ngobrol itu. Oke. Dan kenapa kok milih jalur ini itu karena ya dari segi trekking nggak terlalu panjang. Kalau mau ke anak daerah kan berat tuh. Dan ini ya kita juga baru turun tadi terus lanjut ini. Tapi ini camp. Saya milih ini itu juga karena jarang ya orang yang dari luar Jawa itu mampir ke sini.
Kayaknya loh ya. Kebanyakan masih warga sini toh. Makanya saya pengen ke sini gitu. Cara registrasi itu ya sama aja sih. Kasnya Lombok. Untuk biaya 30.000. Panas banget. Bentar, belum tak tracking. Gila, full anjing men. Nggak ada yang jaga. Gimana Mas? Ramai sekali. Ini konyolnya diriku, muatanku itu kan campur ya sama yang perjalanan buat keliling Lombok. Tak bawa deh. Aduh, gak tak khususin buat yang naik tok. Berat. Masih jam 5, tapi masih cerah. Rasanya kayak jam 2, jam 3 di Jawa. Kita start dari 200.300-200an menuju ke, sebenarnya itu area campnya nggak tinggi, tapi kita menuju ke area campnya itu harus naik dulu, bisa turun. Wow, kita harus segera mencari yang berangin-angin. Panas teman-teman. Nah, untuk trek di awalnya mirip lah yo, dari segi kemiringan kayak di pergasingan, langsung nggak ada ampun, miring. Aku belum ngecek arah topografinya. Wah, ayolah angin. Konturnya ada ampun rek. Ibarat kita itu keluar base camp langsung kita dongak ke atas ya ini. Dan ini sepanjang ada kalau 600 nanti 600 meter ya. Semoga jalur zigzag yang bikin landai gitu ya, semoga. Ini di Lombok jam segini masih kayak gini tuh teman. Ya itulah, udah tak siasati berangkat sesore mungkin, tapi ini di Lombok masih kerasa panas jam segini. Yang umumnya kalau di Jawa
Itu jam segini ya udah apa istilahnya surup gitu loh. Wah panas, aduh kelemahan ini, kelemahan. Si nyari tempat lepas jaket. Naik kemarau itu rasanya napas panas semua. Udah perjalanan siangnya panas, malamnya udah dingin. Kayaknya aku mau break dulu di sini. Mau lepas jaket. Wah, panas teman-teman. Asli. Oke, ini aku mau ngasih sedikit pendapat aja teman-teman. Dari sini ya aku melihat itu yang bikin unik di kawasan Sembalun ini ya. Itu gini, ini kan misal itu bukit ya. Bukit-bukit ini pergasingan anak daerah dan lain-lain. Itu model bukitnya itu langsung gini. Dret. Di situ datar. Dan datarnya itu sepanjang ini. Nah, ibarat ini tuh, jadi pas kita ngelihat ke arah situ, ke arah desa, itu kayak lapangan semuanya. Kan beda lagi kalau di daerah Dieng gitu ya, kan ada naik turunnya kita lihat ini. Jadi nggak ada istilah bukit itu langsung curam gini, des, habis itu datar. Kalau di Dieng kayaknya itu kan bergelombang semua kan ya. Ya ada yang datar, ada yang bere-bere. Kalau ini enggak. Jadi kita ngelihat kesannya itu kayak beneran kita dikelilingi bukit gitu. Terus ini datar. Unik teman-teman. Aku baru lihat ini bagian sawah ini loh. Kalau itu kan udah tahu ya. Tapi setelah aku lihat di sini, ternyata pikirku ini kan bagian kayak hutan ya. Pikirku terus bergelombang gitu, ternyata enggak ya. Ya ada nih. Coba ya langsung curam gitu. Di situ datar lagi. Keren. Makanya kalau naik gunung di sini kok ketinggiannya 1600, ya ibarat kita ya udah dari titik kita naik ya udah itu misal 0 ya 1600 itu total misal ya. Coba kan ini datarnya ketinggian 1200-an Sembalun. Ibarat Sembalun itu 0, ini 1800 itu berarti elevasi total itu bisa jadi. Bayangin Gunung Lawu aja itu sekitar berapa ya naiknya, sekitar 1300-an loh total kita dari base camp elevasinya. Coba ini misal dari 0 mdpl ke 1800 ya real. Wow, mantap teman-teman. Yuk lanjut lagi, masih miring-miring terus. Nah untuk penamaan bukit ini ya, savana dan daun, apa ya, cukup unik. Aku pikir itu kemarin kayak wisata campground gitu loh, ternyata pendakian. Nah, tapi tipsnya naik gunung-gunung di Lombok itu kalau bisa itu naiknya nyari momen teman-teman. Ya kalau bisa yang diburu lah teman-teman, karena momen-momen, 2 momen inilah ya, sunrise sunset itu di sini luar biasa. Jadi harus jam-jamnya itu harus dipas-pasin lah, ya kan, biar dapat vibe dan indah, full indahnya di sini. Ini luar biasa. Nah, dan untungnya jalur ini, savana dan daun ini ada sumber airnya, jadi lumayan tertolong. Karena asli teman-teman tanjakannya
Kalau kita bawa muatan ya lumayan kerasa lah. Nah mas Bagus sama Mas Rian di bawah nih. Aku disuruh duluan. Nah ini dari sini punggungannya udah mulai kelihatan. Nah kalau feelingku itu nanti kita sampai ujung punggungan itu ya gini, itu turun. Feelingku sih ya. Tadi kita salah apa? Tanya teman-teman. Kita tanya estimasi sama warlock dan jawabannya 40-an menit mas. 40-an menit dong. Ini tanda-tanda 40-nya nggak kelihatan ini. Masih belum kelihatan. Apa itu? Jangan ular lah. Wow. Mantap. Kok ada tulisan pos? Oh iya. Wih, sampai pos 1 ternyata. Mantap. Sampai pos 1, wih. Pos 1 nya juga keren loh. View-nya. Berhubung ada pos 1, jadi mau tak checkpoint dulu. Dan untuk jarak kita udah total jalan 322 meter. Tapi kesannya udah jauh banget ya. Ternyata masih 300 loh. Mantap. Nah, ini pakai gaya aku sekarang teman-teman. Mantap. Oke, lanjut tipis-tipis ke pos 2 berarti ya. Nah, ternyata di sini kita masih menemukan letong sapi, teman-teman. Oh iya, di sini kan hewan liarnya sapi. Nah, pas gak kena sinar, seger sekali teman-teman. Dan bicara untuk tripku di Lombok ini ya, itu di gunung ini udah, habis itu kita balik. Ini yang terakhir kita trip. Habis itu besok kita ke Mataram kalau nggak salah. Nah, istirahat di sana 1 hari. Habis itu ke Lembar lagi, gas ke Surabaya, naik kapal lagi teman-teman. Jadi ada 3 trip ya. Dan habis itu aku juga, kalau emang jadi itu trip lagi, aku cukup lama. Nggak tahu ini nanti editan videoku gimana ya. Ya sebisa mungkin tak garap semua lah ya, minimal buat seminggunya. Ini aku naik tepat hari Kamis.
harusnya ada video, cuma kemarin itu belum siap, udah berangkat, aduh, jadi kosong ini. Mungkin nanti hari Senin lah, kosong hari Kamis ini berarti. Jalurnya nyampe sini banyak, sana. Masih belum ada tanda-tanda kita turun. Tapi asli teman-teman, ini treknya gak main-main. Di ujung sini ada plakat warna hijau. Siapa tahu itu jalur yang ke kanan area camp, ke kiri ke puncak. Nah, aku itu nggak ke puncak, dia cuma ke area camp. Tapi sebelumnya break dulu teman-teman. Wow. Ya, seperti halnya Rinjani ya. Bukit dimanapun yang ada di Lombok itu berview semua. Coba next aku mau kesini lagi, itu pengennya yang hutan, nggak usah berview nggak apa-apa, kita cari hutannya yang lebat-lebat gitu, ya kan? Apakah juga eksotis, menarik? Ya. Tapi kalau dilihat dari perjalananku sebelumnya ini, sini ke Sembalun itu, sangat menarik teman-teman. Hutan lumut, tapi banyak kerang. Kita tungguin Mas Rian sama Mas Bagus saja. Tapi aku pengen ngecek situ dulu. Oke, nah kita tungguin di itu plakat hijau. Tulisannya apa itu ya? Puncak jalur 1 PLN. Maksudnya tapi pas nyampe sini tuh jalurnya seru buat kita ngelihat pemandangan teman-teman. Kalau lagi nggak panas, mataharinya udah seperti itu, udah menghilang. Oke. Itu tulisannya, deketin aja lah. Nah, kalau ke puncak itu ke sana savana 5 menit. Ya ini plakat loh ini. Jangan bohong lu. 5 menit loh ini. Situ. Jadi kita ke situ. Tapi break nungguin Mas Rian sama Mas Bagus. Mantap. Asik-asik. Istirahatnya itu kayak kita lagi di lapangan bola gitu loh. Asik. Pagi ini sore ya. Kan dulu biasa kan ya main bola itu pasti sore. Jadi kesannya kita kayak main di lapangan. Ini saya foto gini aja mungkin. Di lapangan mana Mas? Ya aku ada sebuah kata-kata lah, apa ya, kayak motivasi, nemu maksudnya. Ketika teman-teman menyukai sesuatu itu, ternyata ini 5 menit, aslinya 15 ya. Satunya ditarik. Oh, jalan.
melipir terus turun, dan suasananya udah mulai kabut, dingin. Guys, wah jalan lagi, wah dingin, mulai dingin ya. Dan semoga ini melipir yo, nggak terlalu nanjak banget. Dingin. Ini menuju ke savana. Savananya jalurnya datar yuk. Wah, enak. Penasaran tempat campnya itu, apakah secantik yang di Google Map? Tapi emang sebelum percabangan ini jalurnya gini, mantep. Nah, area camp kita itu di baliknya ini loh, bukit ini. Dia kayak kawah mati. Wih, masih seru. Ya Allah ya Allah. Hukum mana man? Rambu. Diperi 2-3 punggungan. Tapi jalurnya aman, datar. Sepertinya itu nggak terlalu jauh, tapi wow, masih muter lagi. Kayak masih ujung sana itu. Mantap deh. Udah azan maghrib. Wah, ini kalau nggak dipelipirin, misal puncak terus turun ya, wah, nggak laku ini jalur. Tapi sepertinya selain Rinjani dan yang terkenal itu, bukit kayak gini hanya warga lokal yang mendaki sini, yang mau ke sini. Ya kalau luar negeri bisa lah, bule-bule itu suka eksplor soalnya. Kita masih dikasih bimbang sama jalurnya, ini melipir terus. Tapi semoga ujung situlah ya. Coba track sama map satunya. Wes, yuk Fik, habis ini yuk. Ada kalau 5 ya, 5 ujung gitu.
5 pugukan. Wah, masih ada lagi. Tapi emang paling cocok ya jam segini loh teman. Kalau pengen nggak terlalu panas ya. Kalau terlalu siang, wow di sini tuh kita pas di sini malah kita lawan mataharinya tuh. Panasnya lebih menyala. Oke, apakah oke, kita ada di kayak gini. Ini kemana kita? Sana ya. Oh iya. Wah, lokasinya asik rek, dibuat menyendiri. Solo hiking. Area sabana. Oke. Area sabana, teman-teman. Mantap. Sik, kita tungguin dulu biar kelihatan sayanya. Soalnya di situ ada jalur yang bawah. Tapi kesini ada jalur, kesini juga ada jalur. Bener yang mana ini? Mana sih sabananya? Itu juga ada jalur. Wah, Rinjani samar-samar kelihatan. Oh iya, seingatku sebelum sabana itu kita kayak masuk ke hutan gitu loh. Tapi itu sana. Sambil nyari sumber air, katanya ada sumber air di sini. Wah, ini kalau tiba-tiba ada lapangan luas gitu udah kayak hidden gem. Lah ya, kita dari tadi tertutup terus loh yang sini. Terus tiba-tiba luas pol gitu kan. Itu hidden gem. Kejutan gitu. Meskipun kita udah masuk di area kalau di peta, tapi belum nemu. Monyet liar dong. Untung aku nggak bawa logistik aneh-aneh. Logistik apa? Seperti biasa. Soto dalam kemasan. Oke, mana ini? Kembali tertutup lagi. Tak pikir terus kejutan. Hidden gem. Ini kok bukan Rinjani, kayak deket banget sih teman-teman. Apakah kita akan mendekati ini? Wah, itu luar biasa loh, mepet press yang tamuin tadi datar, habis itu langsung sling.
belum gelap. Kayak iku loh mas, mepet iku. Aku nyari sumber air. Hah? Iya. Oh enggak, maksudnya jare sebelah jalur. Ada. Kemana kita? Sini. Wah, tapi di sini juga udah bisa buat ngecamp. Wah, asik. Lapangan. Apa itu mas? Mana itu mas? Hei, Ini. kayak duduk mas. Duduk. Rinjani masih jauh. Iya benar. Wah, kita nempel sama bukit ini. Semoga terbuka yuk, biar keren. Jadi sambil nyari sumber air ini. Penasaran tempat lapang. Wow. Kayak depan sini deh mas. Itu depan. Iya. Nah ini sumber air ini mana ini? Wow. Hidden gem. Kelas. Asli berarti teman-teman. Keren. Loh, masih ada sinyal. Mana sapi? Mana sapi? Oh iya, di sini di foto itu juga banyak sapi. Wow, keren, asli keren nih, luas banget ya. Didelok kabeh men ngapine men. Kita jadi dilihatin semua tuh. Oh iya. Bis. Jadi Moh. Sapinya banyak. Si mas, aku pengen cek itu ya. Camp di mana? Yang nggak ada teletongnya mas. Menurut jenengan aman mas. Maksudnya nggak terbuka banget loh. Hah? Yang nggak terbuka? Nggak ada teletongnya. Nggak ada keletong. Nggak kanjong apa mas soalnya mas. Iya. Iki. Yo, sebenarnya hampir semua ya. Keberuntungan. Wah, ini batu-batu. Ngeri. Ini pas tidur tiba-tiba. Wih, keren. Di mana, Mas? Bakal ada banget nih. Bakal ini bengi ada banget nih. Adem, Mas.
ketinggian 1400 loh. Terus di tengah bukit. Gimana Mas? Aku ikut aja. Sik. Masuk urono. Sapi ini ndek kono kabeh, Mas. Iya, iya. Kayak sumber air deh, Mas, yo. Oh iya, berarti di situ. Wih, sapi ini udah lihat. Sapi. Tapi jinak ya ini Mas ya? Ya. Wah. Gimana Mas? Sini aja atau? Ya, saya aman Mas. Habis latong ini. 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 Waduh. Waduh. Iya Mas. Mau tengah-tengah sini Mas. Terserah. Yuk. Yes, gitu aja. Yuk teman-teman, kita mau bikin diri tenda. Ini udah men. Masih tuh. Orang dia juga. Aku belum ngeluarin tenda. Duri ya Mas itu ya. Oh. Ya oke, double layer ya itu ya. Iya. Di tenda baterai juga udah habis. Wih, ini jam 19.51. Suasananya full kabut. Tapi kabutnya unik. Ini sekitar 1 meteran lah ya. Itu enggak kabut. Nah ini atasnya kabut. Kita anu aja, lihat-lihat sapi. Sapi. Pandanganku terbatas. Ini kan. Ini nggak kabut, yang ini kabut. Ini nggak kabut, ini kabut. Keren. Coba tak foto. Unik ya. Kabutnya cuma semeter tok di atas tanah. Keren. Iya kan. Lihat nggak sih? Iya kan. Dan itu sepanjang loh. Iya kan. Gila, pergerakan kabutnya kau kenceng banget. Asik. Wah, baru kali ini aku ngerekam pakai kamera, tapi kabutnya bisa kelihatan sejelas ini. Terangin, tak gelapin jadi. Dia kan, wih keren. Bayang-bayang kulo sampai kelihatan. Wih, suhunya lumayan dingin teman-teman. No, ini tak kasih abab. Dingin pol. Mantul. Padahal ini Milky Way-nya keren, tapi kabutnya itu pas di sini loh, setara ini. Jadi gak tembus tipis-tipis. Kita jalan-jalan mencari sumber air, coba. Kalau enggak kita bikin api-api, seru gitu. Awas, banyak ranjau. Keletong sapi. Ini bukan rokok ya.
Wah, sampahnya mantap. Enggak ada apa-apa loh. Jarak pandang terbatas, jadi nggak bisa melihat plakat-plakat. Soalnya aku itu hawa airnya itu cuma 2 botol kecil, jadi nggak mau masak nanti habis dong. Katanya ada sumber air ya. Mana ya, nggak ada tulisan sumber air gitu ya. Wah, ini kalau nggak ketemu sumber air terus masak gimana ya? Udah bawa mie masaknya bingung pula. Ini apa ini putih-putih ini? Sik. Oh, plakat tadi tuh. Sekitar sini apakah ada? Gak ada. Kita masak seadanya air aja ya. Nah, di sini ada jalur, kita cek. Siapa tahu arah ke puncak atau gimana. Oh, ini apa yang air itu ya? Soalnya di Google Map itu ada kubangan air, tapi ini nggak ada airnya. Apakah di sini? Oh iya, ini bekas kubangan teman-teman, buat itu sapi. Ya, baunya kayak kandang di sini kalau pas banyak ini. Masa sumber airnya ini ya? Ini simulasi ketika kita jalan malam ya kan, kabut tebel. Ternyata kalau nggak pakai peta itu kita juga bisa keblasuk alias kebablasan. Contohnya tadi aku itu lagi nyari plakat yo, ternyata kelewat jauh. Itu mau ke plakat lagi ya, foto-foto. Ya, sumber airnya di mana, Mas? Hah? Sumber air di sana. Ada? Ada. Oke. Ada botol yang kosong nggak? Yang sisa dikit ada? Dikit banget nggak ada sih. Paruh-paruh semua. Gabung satu digabung ya. Wah, ini bisa makan mie aku. Ada yang datang, langsung kita pakai sumber air. Mantul. Ya nanggung semua sih ya. Gak apa-apa, Mas. Punya aku ada yang kosong kok. Dipindah di sini juga kalian.
Tapi punya aku juga dikit ya. Seberapa sih? Enggak seberapa, tidak seberapa. Lah. Tinggal segini. Maneman mas? Itu ditaruh di itu aja. Nesting. Ya. Jadi tak perlu sih. Makan. Kita mau nyari air, tanya sama warlock sini ya kan. Kuncinya adalah warlock. Karena aku juga lapar, mie juga habis itu, mie juga habis. Mie ya minimal buat masak lah ya. Di mana mas? Di mana? Ini. Ikutin jalur yang ini. Yang agak yang ini. Ini? Ikutin ini. Ikuti terus. Sampai ujung sana. Iya. Ada apa namanya? Ada penandanya di sana. Oke, siap. Makasih ya, Mas. Nanti kalau nggak ada mungkin agak di atasan ya. Oke. Nanti saya cek. Ikuti tanda ini. Oke. Ikuti tanda ini, Rek. Iya, keren tapi sumpah. Ini besok pagi bisa mantul ini. Asli. Soalnya kita dikelilingi bukit. Jauh juga ya ternyata ya. Tapi orang-orang itu nggak ada yang ngambil ya. Kan di sini ada air tuh. Kenapa nggak apa biasanya nggak ada apa habis gitu. Wih, ternyata luas sih. Oke, ke sini. Oh, itu. Oh, ini apa arah puncak ya, teman-teman. Lumayan jauh loh. Hutannya juga tertutup di sini. Oh, ini dia teman-teman. Oke, saya tandai loh. Sumber mata angin. Sumber mata angin. Air. Oke. Oh, ini hutannya. Kelihatan rapat sekali. Di manakah dia? Oh, wow, ini tuh yang aku kemarin nemu yang update itu di sini, teman-teman. Ini posisinya pohon-pohon gini, seru. Mana tandanya? Pohonnya besar-besar. Besok boleh lah foto-foto di sini. Mana tapi sumber airnya, woi? Kita ikuti jalur. Masa ke sini terus? Pohon apa ya ini, besar banget ya. Kita
apakah ini sumber airnya model begini ya? Ada, alhamdulillah. Mantap. Lokasinya cukup mantap, Rek. Asli. Kalau malam maksudnya. Oke, kita ambil air dulu. Dari sini aja. Airnya ngalirnya kayak gini, Rek. Lumayan lama ini. Air mahal. Mantap, Rek. Udah. Wah. Hampir 5 menit aku ngambil itu. Ambil air segini tok. Karena ngalirnya cuma dikit. Tapi ini pohon apa? Keren tuh. Duh. Allah, batu tok. Keren tapi lokasi campnya mantul asli. Tapi ada juga. Mantap, kita bikin mie. Untung sih nggak terlalu dingin lah. Hanya kalau kita sering gerak itu aman. Mantap teman-teman, guys. Aku agak dag-dig-dug. Ya, dag-digdugnya bukan karena apa-apa sih. Karena ada itu loh, kan ada sapi itu. Kalau kena sorot lampu itu dia nyala matanya. Kan halu ya. Oke, gas saja. Makan. Beh. Ada tapi dikit banget. Makanya ya, Mas. Masuk ke area sabana langsung dingin. Pas di situ banget loh, serius. Andai tadi tahu tempat itu dari awal, aku pasti akan geser ke sana. Wah, banget, serius tuh teman. Kayak nggak kena angin sama sekali di pohon-pohon itu. Habis pegang kletong mau masak. Ngeri. Akhirnya kita masak soto dalam kemasan. Tapi airnya emang keruh, Mas. Keruhnya nggak parah sih. Nggak apa-apa yuk. Apa-apa, Mas. Nanti kalau diaduk sama mie pasti aman. Nggak kelihatan. Tadi itu nggak sengaja, tiba-tiba plek loh, kok anyep. Wah, gimana Mas tanggapan mie buatan saya, Mas? Wah, sesuai selera Indonesia, Mas. Keren. Aku ahli ya kalau soal mie itu. Ano, Jangan ditanya, wis. Dimakan. sesuai dengan kata-katamu saat kita makan, Mas. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Makan, Mas.
Mau dibuatin. Tapi tinggal goreng loh. Kita mau yang kuah ini. Nah, kalau mau ke puncak itu balik lagi ke sana, Mas. Lewat sini bisa, ada jalurnya. Ada. Berarti besok ke situ. Enggak. Enggak pengen, Mas. Aku juga gak pengen Mas. Kan soalnya tadi kan udah lihat sunrise juga. Ya, Ya, maksudnya cukup lah. cukup. Ini tujuannya cuma pengen lihat savananya itu. Karena ini termasuk hidden gem. Hidden game ya. Iya. Tapi Hanya orang lokal yang tahu. di saat apa? Teman kita di campground itu berlimpah makanan. Ini di sini kita berlimpah teletong, Mas. Iya kan. Bekas makanan. Iya sih. Apa kita mau itu nyari sapi satu aja gitu? Kita jadikan stick ya. Kita panggang. Itu ada yang punya, Mas. Sapi guling. Tinggal nanti di belakang Mas urusannya. Udah jam setengah 11 apa jam 11 ya? Jam 11 teman-teman, kondisinya masih full kabut. Wah, dinginnya agak parah ini. Ini tendanya udah basah semua. Oke, mari kita cek. Mari kita coba tenda ini, ya kan? Sedingin apa kalau kondisi kayak gini? Udah anunya ini dinginnya di gunung. Udah kita udah bener dingin ya. Tapi nggak tahu ya untuk suhu malam ini. Cuma udah mantap. Oke, mungkin gitu aja ya. Selamat malam. Besok kita cek suasana di sini. Pastinya mantap. Tak jamin.